Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa TV dan Sobat Asalam. Kembali lagi di program Mansa Podcast bersama Pikir Asalam dalam program Asik Segmentasi Askes atau Asalam Podcast. Tempatnya ngobrol asik dan penuh inspirasi bareng aku Zalfa Dan aku Alifah. siap menemani kalian dengan tema yang menarik, penuh ilmu dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, Sobat Asalam, segmen Askes ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tapi tetap informatif. Dan tentunya bakal ditemani dengan narasumber-narasumber yang keren. Jadi, jangan lupa dan siap-siap ya, karena kalian bakal dapetin insight yang seru dan tetap informatif. Nah, tema kita kali ini, Zalfa, sangat-sangat spesial, yaitu kita bakal bahas gizi yang kita bisa temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat tahu nggak sih kalau misalkan gizi itu adalah fondasi utama yang sangat penting untuk masa depan yang cerah. Jadi Sobat Asalam dan Sobat Mansa TV, maka dari itu untuk membahas tema yang sangat spesial hari ini tentunya kita nggak sendirian nih. Kita bareng narasumber-narasumber yang istimewa dan luar biasa inspiratif yaitu Kak Aisyah Inaku dan Kak Aditya Naufal Maulana yaitu Duta Genre Provinsi Gorontalo yang aktif banget dalam program edukasi kesehatan remaja. Nah, mari langsung aja kita sapa narasumber. Hai Kak Aisyah, hai Kak Adit. Terima kasih banyak Kak sudah hadir. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Kalau Kak Adit gimana? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Oke, Sobat Asalam dan Sobat Mansa TV, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin dimulai dulu dari Kak Aisyah. Kak, kira-kira menurut Kakak hari gizi itu apa sih dan kenapa penting banget kita untuk memperingatinya? Oke, hari gizi itu apa sih? Jadi teman-teman mungkin kita harus tahu bersama ya, kenapa sih adanya peringatan hari gizi? Apa sih tujuannya? Teman-teman, hari gizi itu adalah hari yang dilaksanakan atau diperingati untuk menggalang perhatian dari seluruh lapisan masyarakat bahwa gizi itu penting loh, sehingga patut untuk diperingati. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa gizi saja diperingati sebagai salah satu peringatan nasional. Maka dari itu sudah selayaknya bahwa gizi itu sangat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pola hidup sehat, untuk menggalang perhatian masyarakat agar benar-benar memperhatikan gizi dan cukup mulai memperbaiki pola makan dan kehidupan sehat itu sendiri. Wah, menarik banget ya Zalfa. Nah, omong-omong Kak Adit dan Kak Aisyah ini kan salah satu dari yang sangat aktif dalam komunitas remaja dan tentunya sering turun lapangan nih. Kalau dari Kak Adit dan Kak Aisyah, kira-kira apa sih tantangan yang sebenarnya sedang dihadapi oleh remaja dalam menjaga pola makan hidup saat ini? Dari siapa dulu nih, Adit? Boleh dari Kak Adit. Mungkin tantangan yang paling besar ya, karena jujur saya sendiri juga mungkin masih agak sulit dalam apa ya, kalau lihat makanan yang enak tuh langsung makan gitu, nggak yang kayak ini sehat gak ya? Apalagi kayak yang mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya makanan cepat saji dan lain-lain. Nah, jadi kita kan nggak tahu gimana proses pembuatannya, bukan nggak mau percaya sama yang buat, tapi kan kita nggak pernah tahu prosesnya bagaimana. Nah, apalagi ada juga makanan-makanan ringan kayak snack-snack. Nah, sekarang udah ada aplikasi tuh yang Nutrihan, kayak misalnya bisa dilihat total energi yang ada di dalamnya berapa, dan bisa kita ketahui bahwa ini sehat ataupun tidak, seperti itu. Oh, berarti udah ada aplikasinya ya buat mendeteksi. Oke, Kak. Kalau dari Kak Aisyah sendiri gimana? Oke, jadi mungkin 11-12 dengan Aditya ya, junk food itu adalah salah satu permasalahan utama persoalan gizi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari panduan untuk kita hidup sehat berdasarkan panduan gizi yang diterbitkan oleh Kemenkes RI ataupun dari BKKBN yang disosialisasikan ke remaja, seharusnya kita lebih cenderung mengkonsumsi yang rebus ataupun dikukus dan tidak goreng-menggoreng. Tapi sebagian besar junk food ataupun makanan siap saji saat ini berbalut dengan minyak gitu. Digoreng, diolah semanis mungkin, diolah semenarik mungkin, sehingga terkadang kadar gulanya jauh lebih tinggi daripada kadar kalori ataupun protein yang seharusnya lebih dibutuhkan. Terlebih lagi, ada nih yang udah merasa makan makanan sehat, tidak makan makanan cepat saji, tapi terkadang tidak suka sayur.
Tapi terkadang ada beberapa atau mungkin bisa disebut dengan picky eater gitu, pemilih makanan. Jadi susah buat makan karena ada beberapa makanan yang emang tidak bisa dimakan atau enggan untuk dimakan. Terlebih lagi tidak soal makanan saja ya Adit, tapi soal minuman. Jadi banyak juga seharusnya masyarakat lebih mengutamakan untuk minum air putih kurang lebih 2 liter, tapi jauh lebih banyak yang mencari matcha misalkan, mencari coklat misalkan, apalagi kopi. Kayaknya kalau kopi 2 liter jauh lebih tercukupi daripada mineral 2 liter setiap harinya. Mungkin itu tantangan di remaja saat ini yang cenderung mencari rasa daripada kandungan. Bener banget sih. Nah, benar banget tuh Sobat Asalan dan Sobat Mansa TV. Nah, tadi Kak Aisyah sempat nyinggung soal tantangan junk food. Kalau dari Kak Adit sendiri, kira-kira bagaimana upaya untuk remaja bisa mengurangi konsumsi makanan cepat saji, tapi tetap bisa makan enak dan sehat? Oke, mungkin teman-teman di sini pada punya TikTok kan ya. Nah, jadi itu kemarin yang sempat aku buat juga, karena dari TikTok itu aku banyak dapat walaupun di rumah tuh daripada nggak ngapa-ngapain mending masak-masak ya. Iya, jadi memasak itu bukan dilihat dari gendernya dia laki-laki atau perempuan, semua orang justru harus bisa tahu memasak gitu. Jadi aku kemarin kayak nyoba-nyoba gitu, mungkin yang dari kentang rebus gitu. Jadi kayak yang kemarinnya masih suka jajan di luar, buat apa? Kenapa tidak kalau kita buat sendiri, masak sendiri, itu kita lebih tahu prosesnya bagaimana, bahannya apa saja. Terus kita juga bisa takar dan bisa lihat kira-kira ini bergizi untuk diri kita sendiri ataupun tidak. Karena gizi ini sangat-sangat penting ya teman-teman, bukan hanya untuk diri kita sendiri, demi keluarga dan demi generasi yang akan mendatang nantinya, seperti itu. Wah, jadi ternyata kita bisa ya makan enak tapi tetap sehat. Nah Kak, tapi banyak banget nih yang di luar sana yang bilang kalau misalkan makanan yang sehat itu mahal. Nah, gimana tuh menurut Kakak? Sebenarnya makanan sehat itu tidak mahal ya. Justru sebenarnya makanan yang junk food mungkin itu justru cenderung kalau misalkan kita benar-benar memahami bahwa itu sebenarnya jauh lebih sulit dijangkau daripada makanan sehat sebenarnya. Gini nih, kalau misalkan perumpamaannya junk food, makanan siap saji ataupun makanan yang cenderung digoreng, dengan tidak adanya minyak, kita tidak bisa membuat makanan tersebut. Tapi kalau misalkan makanan sehat, modal api, modal panci, kita udah bisa membuat itu. Air yang berlimpah, kita tinggal kukus makanan. Selain itu, mahal atau tidaknya tergantung dari kita mau beli makanan yang seperti apa dulu. Kalau kita mau menjangkau makanan sehat yang emang skala sehatnya udah standar, misalkan yang dikonsumsi artis-artis, jelas itu akan jauh dengan standar dari yang berbeda kelas ekonominya. Maka dari itu sebenarnya tidak ada makanan sehat yang mahal, tapi adalah keinginan kita yang sangat mahal untuk membeli makanan itu. Bisa kita lihat untuk misalkan sushi. Kita terlalu sangat tergila-gila dengan sushi yang ada di restoran misalkan, yang siap saji karena rasanya enak. Padahal kita juga bisa buat sushi di rumah dengan komposisi yang di dalam jauh lebih sehat. Kimbap misalkan, yang isinya di dalam mencerminkan, kalau sekarang pedomannya adalah isi piringku. Benar. Mencerminkan isi piringku. Ada 30-30 dan 20-20 yang ada komposisi di dalamnya. Ada buah-buahan, sayuran, protein, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih mudah sebenarnya. Jadi intinya, justru kalau misalkan kita lihat dengan teliti, makanan sehat justru jauh lebih murah. Karena apa? Bisa kita buat dan bisa kita beli dengan bahkan 5.000 menurut aku itu sudah bisa dapat makanan sehat ya. Aku beli kentang satu, aku buat di rumah, aku rebus, aku olah menjadi berbagai macam cemilan misalkan, habis direbus, kemudian dihaluskan dan dibuat berbagai macam jenis olahan kue ataupun cemilan kering misalkan, itu jauh lebih murah bagi aku ketimbang aku harus membeli junk food gitu. Jadi nggak ada makanan sehat yang mahal ataupun minuman sehat yang mahal. Bahkan air bisa dibilang itu adalah salah satu makanan dan minuman yang sehat. Dan ukuran uang 1.500 pun bisa membeli
minuman tersebut dibandingkan kita harus membeli coklat, kita harus membeli matcha misalkan. Jadi makanan sehat itu sebenarnya murah. Yang mahal adalah keinginan kita untuk mengonsumsinya. Jadi itu semua tergantung niatnya aja. Iya, benar sekali. Jadi udah gak ada lagi ya alasan Sobat Asalam buat gak mulai hidup sehat. Karena gizi yang baik itu juga salah satu investasi besar ya Kak. Benar. Nah tadi Kak Aisyah tuh sempat nyinggung soal isi piringku. Kak Adit atau Kak Aisyah bisa jelasin lebih dalam gak apa sih itu isi piringku? Oke, jadi isi piringku itu adalah pedoman terbaru dari panduan gizi untuk masyarakat umum, untuk masyarakat kita. Kalau sebelumnya mungkin sampai detik ini ya, yang lebih familiar itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Iya benar. Tapi itu sudah tidak proporsional lagi. Isi piringku itu apa? Apa perbedaannya dengan 4 sehat 5 sempurna? Isi piring itu jauh lebih mempertimbangkan proporsional dari kandungan makanan yang dimakan. Jadi ada 30-30, 20-20. Ada 20% lauk pauk, 20% buah-buahan, 30% sayur mayur, 30% protein dan karbohidratnya. Jadi itu adalah isi piringku. Kalau misalkan 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak relevan lagi bagi kita ya. Jadi mungkin kita bisa menggaungkan bahwa sekarang pedoman kita adalah isi piringku yang mengutamakan proporsional atau perbandingan dari isi piring kita yang akan kita konsumsi. Jadi kadar gizinya itu enggak tumpang tindih gitu. Mineralnya dapat, karbohidratnya dapat, proteinnya dapat, berbagai vitaminnya juga dapat gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Wah, gak keras ya Sobat Asalam. Obrolan kita hari ini tuh sudah berakhir. Bener banget. Nah, semoga apa yang sudah dibahas Kak Adit dan juga Kak Aisyah bisa membuka mata kita semua bahwa pola makan sehat itu bukan cuma soal pilihan, tapi juga investasi yang besar untuk masa depan. Wah, bener banget tuh, Faye. Jadi, yuk mulai dari sekarang kita harus menjaga pola hidup sehat dan kita harus mengatur asupan gizi yang kita makan. Oke, jangan lupa dukung program Askes dalam segmentasi ASI. Akhir kata, terima kasih banyak buat Kak Adit dan Kak Aisyah telah menyempatkan hadir dan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa bagi Sobat Mansa TV dan Sobat Asalam yang di rumah. Dan juga terima kasih banyak buat Sobat Asalam dan Sobat Mansa TV yang selalu setia mendengarkan. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada kru-kru yang bertugas dan teman-teman Asalam. Dan sampai jumpa Sobat Asalam di segmentasi asing berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jadi remaja yang menginspirasi. Dan salam genre. Salam.